Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan dua ilmu. Dua ilmu ini ketika kita betul-betul istiqomah, insya Allah sudah dipastikan kita selamat dunia akhirat. Amin. Sebenarnya ilmu ini saya sudah pernah menjelaskan di konten-konten berapa tahun yang lalu. Tapi saya akan menjelaskan lagi apa sebab tujuan saya tidak perlu kita terlalu memaksakan diri untuk mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Perlu saya di sini menjelaskan bahwa mengenal Allah itu bukanlah perkara mudah, tapi perkara yang sangat pelit. Jangan buru-buru, butuh perjalanan panjang yang sangat berhati-hati. Kalau tidak, justru bisa terjadi kesesatan. Jangan sampai kita asal comok, kita mendengar di konten, langsung kita telan mentah-mentah. Hati-hati. Contoh, saya memberikan sedikit penerangan. Masalah ini sudah tidak lagi menjadi rahasia, sudah umum kita dengar di media sosial bahwa diri kita ini adalah kenyataan Allah. Bisa juga dikatakan zahirnya Allah. Dan bisa juga dikatakan diri kita ini adalah wujud Allah atau penampakan Allah. Nah, di sini kita juga hati-hati kalau tidak ada pembimbing yang benar-benar mumpuni masalah ini. Nah, sekalipun ada pembimbing, kita juga harus berhati-hati. Bukan pembimbingnya yang salah, tapi kita terlalu buru-buru. Ketika kita memahami bahwa kita ini adalah wujud Allah atau kenyataan Allah, lalu kita memandang yang lain, si A, si B, si C, beda dengan kita, itu sudah tersesat. Karena pada hakikatnya kita ini semua sama. Ketika memandang diri kita sebagai Allah, yang lain si A, si C, si B, dan lain sebagainya, itu namanya keakuan. Jadi hati-hati saudara. Itulah sebabnya sering saya menjelaskan di konten saya bahwa barang siapa melihat sesuatu tidak melihat Allah di dalamnya, itu sia-sia pandangannya, batal pandangannya.
La maujudun bihaqqi illallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Ini juga harus dipahami dengan sangat hati-hati. Karena wujud Allah itu ada dua. Ada zahir, ada batin. Makanya dikatakan dia yang zahir, dia juga yang batin. Jadi tidak perlu kita tinggi-tinggi. Yang kita butuhkan ini bagaimana kita bisa selamat dunia akhirat. Bagaimana amalannya? Perhatikan saudara. Yang pertama, kita bicara dulu dari Nur Muhammad. Roh kita ini daripada Nur Muhammad. Perhatikan. Jasad kita juga ini daripada Nur Muhammad. Cuma saja melalui proses. Prosesnya dari tanah, tanah itu dari air, air itu dari angin, angin itu dari api, api itu daripada Nur Muhammad. Jadi roh dan jasad kita keduanya Nur Muhammad. Jadi jangan pisahkan antara roh kita dengan jasad kita. Bagaimana caranya? Jangan lagi memandang roh dan jangan memandang jasad. Yang kita pandang hakikatnya yaitu Nur Muhammad. Maka kalau sudah memahami itu, maka kita sekarang bertubuh Muhammad, jangan lagi memandang yang lain kecuali Nur Muhammad. Istiqomah itu. Jangan lagi pandang roh atau jasad, tapi kita pandang Nur Muhammad. Kalau kita sudah memandang Nur Muhammad, maka kita sekarang bertubuhkan Nur Muhammad, bukan yang lain. Yang dipandang itu hakikatnya, jangan pandang kulitnya. Seperti buah itu yang kita butuhkan isinya, bukan kulitnya. Ketika kita istiqomah ini, tidak lagi melihat roh dan jasad, yang kita lihat Nur Muhammad, subhanallah, pasti selamat, istiqomah. Yang kedua, apa kata Allah? Aku ada di dalam setiap persangka hambaku. Bahasa lain yang mengatakan juga, aku bergantung persangka hambaku. Itu artinya tergantung persangka kita. Kita harus setiap saat berpersangka, yakin dengan penuh kesadaran bahwa aku bersama Allah. Karena Allah jawab menjelaskan, aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Subhanallah. Ketika Allah mengatakan aku bersama hambaku di mana saja berada, maka kita tegaskan dalam hati setegas-tegasnya bahwa aku bersama Allah. Lebih tegas lagi dikatakan tidak mungkin aku terpisah. Dua amalan ini amalan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya amalan ini ditimbang, jauh lebih berat timbangan ini daripada 1000 dunia. Sekali lagi saya perjelas, kita harus menegaskan setiap saat dalam hati bahwa aku bersama Allah atau Allah bersamaku. Tidak mungkin terpisah.
Karena Allah juga sudah mengatakan, aku bersama hambaku di mana saja berada. Tidak mungkin Allah itu berbohong. Cuma kita saja tidak tahu caranya. Tegaskan dalam hati bahwa Allah bersamaku, tidak mungkin berpisah. Ketika kita istiqomah ini sampai mati, kita mati bersama Allah. Dan juga Allah mengatakan, aku bergantung persangka hambaku. Artinya, aku ada di dalam setiap persangka hambaku. Dan kalau kita sudah berpersangka menegaskan Allah bersamaku, subhanallah. Dulu cerita ini di Sulawesi. Cerita orang-orang tua Sulawesi dulu, ulama-ulama kita. Ada seorang yang meninggal dunia. Datanglah malaikat pencabut nyawa. Mau diambil, ini cerita Allah wa'lam, mau diambillah roh itu. Malaikat tadi ini enggak jadi ngambil, dia kembali kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mau mengambil si pulang itu. Kenapa wahai malaikat? Karena sama seperti engkau di situ. Subhanallah. Maka yang terjadi, Allah langsung turun mengambilnya. Subhanallah. Dua amalan ini, insya Allah istiqomah sudah dipastikan selamat. Daripada saudara mengejar yang lebih tinggi hanya jatuh tanpa ada pembimbing yang benar-benar memahami jalan ini. Kalau kita memandang diri kita bahwa kita ini wujud Allah, kenyataan Allah, lalu kita melihat yang lain, si A, si B, itu sudah keakuan. Kita sudah tersesat. Ingat, Allah itu ada di dalam segala sesuatu. Apa kata Allah? Aku ada di mana-mana. Ketika engkau menghadap surga, aku ada di surga. Ketika engkau menghadap neraka, aku juga ada di neraka. Di mana saja kamu menghadap, di situ ada aku. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.